Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, ihsan. Kita bisa beribadah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan melipat gandakan pahala dari amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, di hadapan sebagian jamaah karena mungkin fotokopinya tidak mencukupi ya, ada tulisan yang bisa menjadi acuan atau pemandu kita supaya terstruktur apa yang nanti saya sampaikan. Sebagian dari materi ini sudah pernah saya sampaikan dan sebagian lagi belum, nanti saling melengkapi ya. Judul dari tulisan ini adalah Tazkiyatun Nafs atau pembersihan jiwa. Ini juga materi yang sering sekali kita dapatkan dan semakin ya, kita dalami ya, kita kaji, maka semakin banyak hal yang perlu untuk kita ketahui ya, terkait dengan materi ini, karena semakin hari semakin banyak godaan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita untuk memperkuat iman kita, memperkokoh iman kita pada Allah Ta'ala, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita berupaya untuk menjaga hati kita ini supaya senantiasa bersih, senantiasa jauh dari berbagai macam godaan ataupun penyakit yang bisa mengotori hati kita. Jamaah sekalian, di surat Ali Imran 164 dan di Ali Jumu'ah juga ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulnya, itu Allah memerintahkan 3 misi yang diperintahkan lewat Rasulnya itu. Yang pertama adalah tilawatu ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim kepada umat manusia ini. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Jadi jamaah kaum muslimin, tazkiyah ini atau pembersihan jiwa kita ini adalah merupakan rangkaian yang harus kita tempuh supaya dalam hal pembelajaran ya, kita kepada anak didik, kepada semua kaum muslimin, menyampaikan dakwah ini tersampaikan dan betul-betul sampai kepada hati mereka dan mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, kita bersihkan hati mereka, baru kemudian ada proses taklim pembelajaran ini. Di tazkiyah qabla taklim ya, pembersihan diri sebelum kita ajarkan. Nah, pusat dari tazkiyatun nafs ini adalah al-qalbu ya, di mana al-qalbu itu adalah merupakan tempat yang paling strategis. Dia adalah merupakan panglima ya, panglima dalam untuk anggota tubuh kita yang lain ya. Inna fil jasadi mudghah, hadis ini sudah sangat kita hafal ya. Sesungguhnya dalam setiap fisik, setiap badan kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik, maka semua anggota tubuh juga baik, dan begitu pula kebalikannya. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati ya.
Jadi hati yang menjadi sentral kebaikan atau keburukan kita ini, pada saat yang sama dia adalah mahallu tatarudil jundaini. Artinya adalah tempat bertempurnya atau tempat bertarungnya dua pasukan, al-malaikatu wasyayatin. Pasukan yang membisikkan kepada kebaikan dan yang membisikkan atau yang memerintahkan kepada keburukan, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia itu dibisikkan, diilhamkan kepada jiwa itu jalan kepada fujur maupun jalan kepada takwa. Jadi hati yang merupakan anggota tubuh yang sangat strategis, menjadi panglima bagi anggota tubuh yang lain, di saat yang sama dia adalah tempat bertarungnya dua kekuatan. Nah, pada saat yang sama juga hati ini memiliki sifat yang berbolak-balik, ya. Wa inna ma sumiyal qalbu qalban li'annahu yataghayyar, ya. Hati ini dinamakan al-qalb karena berubah-ubah, berganti-ganti. Yataghayyar, berubah-ubah, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Supaya hati kita ini terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Khususnya nanti pada saat kita menjelang ajal, dicabut nyawa kita itu. Ini yang paling penting, yang paling krusial, ya, pada saat hati kita di akhir-akhir hayat kita itu. Syaitan akan terus berupaya mempengaruhi manusia supaya dia kufur, supaya dia syirik, supaya dia meninggalkan agama Islam dan mengikuti agamanya itu. Kisah Abu Thalib pada saat sakaratul maut misalnya, dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada kisah lain seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, ketika dia diperlakukan oleh anggota keluarga yang mengelilinginya, mau dibalut wajahnya, dia menggelengkan kepala dengan mengatakan tidak, jangan, begitu. Ketika dia agak siuman, jadi pada saat itu tidak langsung meninggal, tapi beliau siuman sebentar, dan kemudian diceritakan kejadian itu, diceritakan atau disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal bahwa pada saat menjelang sakaratul maut itu ada setan yang menggigit jempol jarinya dan mempengaruhi Ahmad bin Hanbal ini supaya kufur, supaya mengikuti agama dari setan ini. Begitu pula ada ulama lain yang juga berkisah seperti itu, ya. Pada saat ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah, si ulama yang soleh ini menggelengkan kepala. Orang-orang heran, kenapa? Ini orang soleh yang baik, yang dalam kehidupan sehari-hari dia banyak berbuat kebaikan, mengajarkan ilmu kepada yang lain, tetapi pada saat menjelang mati, meninggal dunia, dia ditalqin untuk mengucapkan syahadat, dia mengatakan tidak, menggelengkan kepala. Nah, sama juga ceritanya, dia tidak langsung meninggal tapi agak sadar siuman sebentar, dan ketika ditanya oleh anggota keluarganya, kenapa tadi ketika kami talqin la ilaha illallah Anda menggelengkan kepala? Dia cerita bahwa di samping kanannya itu ada setan Yahudi yang membisikkan kepada dia, menyuruh untuk murtad masuk ke agama Yahudi. Di sebelah kirinya itu ada setan dari Nasrani yang memerintahkan atau yang membisikkan dia untuk murtad ke agama Nasrani ini. Nah, inilah sehingga ketika kita membaca hadis yang banyak sekali riwayatnya, ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir perkataan seseorang itu adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Seolah-olah hadis ini sederhana, ya. Kok mudah sekali masuk surga dengan mengatakan la ilaha illallah, begitu. Tetapi kalau kemudian kita kaji dan kita sesuaikan dengan pengalaman betapa susahnya orang pada saat sakaratul maut itu, sehingga
hanya orang-orang terpilih yang memang betul-betul menancap keimanan kuat dalam hatinya, yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan lidahnya itu kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Jadi situasi saat itu sangat krusial ya, yang masa depan akhirat itu ditentukan pada akhir hayat kita itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan tergantung pada akhir hayat kita itu. Nah, jamaah sekalian, hati ini fi'luhul khasu bihi mahabbatullah. Artinya adalah perbuatan yang khusus, karakteristik khusus, perbuatan yang spesialis yang dilakukan oleh hati kita ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah. Cinta dengan betul-betul kecintaan yang sangat kuat kepada Allah Ta'ala, yang dimana itu adalah merupakan asasuddin ya, asas pondasi dari agama kita ini. Nah, hati ini sebagaimana diklasifikasikan ya oleh para ulama ada 3 macam, yaitu yang pertama al-qalbus salim atau qalbun salim, hati yang bersih, yang suci. Yang ini dimiliki oleh orang mukmin ya, qalbul mukmin, hati orang mukmin, yang dengan bekal hati bersih inilah kita akan selamat ya. Yauma la tanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan selamat seseorang, siapapun dia, anak-anaknya juga tidak akan selamat, harta kita juga demikian, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih ini. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan Allah memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, yang cenderung kepada kebenaran, yang senang, yang tertarik, menikmati dengan ibadah kita ya, tidak merasa terpaksa dengan ibadah kita, merasa puas ya dengan melaksanakan amal-amal yang soleh dan seterusnya. Yang kedua al-qalbun sakim, hati yang sakit, qalbun marid, hati yang sakit. Ini adalah qalbul asi, hati orang yang fasik, orang yang mukmin, muslim tapi banyak berbuat maksiat ya. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis, innal 'abda idza athnaba dzamban nuqatat fi qalbihi nuqtatan sauda. Seseorang ketika selesai melakukan dosa kemaksiatan maka ada noda hitam di hatinya. Ketika dia istighfar, ketika dia bertaubat kepada Allah, maka noda hitam ini bersih, kembali suci. Tetapi ketika dia lalaikan dari istighfar, dia terus menerus melaksanakan dosa kemaksiatan itu, maka hati ini akan menjadi hitam ya, pekat, sehingga digambarkan Allah kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu menjadi noda hitam yang pekat, yang susah untuk dihapuskan, yang pada akhirnya menjadi jenis hati yang ketiga, al-qalbul makhtum atau al-qalbul mayyit, hati yang terkunci, hati yang mati. Nah, ini dimiliki oleh orang-orang kafir ya, qalbul kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah ya. Jamaah sekalian, oleh karena itu dalam kehidupan ini hendaknya kita bukan hanya sekedar memperhatikan ya, kebutuhan-kebutuhan fisik kita ya. Kalau kita punya keluarga, punya istri, punya anak, misalnya belum kita kasih makan pagi, siang atau malam ya, kita bingung mencari kebutuhan-kebutuhan fisik untuk keluarga kita. Tetapi ketika kebutuhan rohani itu belum kita cukupi kepada mereka, kita tenang-tenang saja. Nah, ini kebalik ya. Yang justru kita dahulukan adalah kebutuhan rohani hati kita ini. Ihtiyajatuhu ya, ihtiyajatu al-qalb, kebutuhan hati ini apa saja? Ada 4. Yang pertama, wiqayatuhu min madakhilis syaitan, menjaga hati dari pintu-pintu setan. Kita jauhkan, kita jaga hati kita ini, kita tutup dari pintu-pintu setan. Yang kedua, takhliyatuhu anil muhlikat, kita jauhkan,
kita kosongkan hati kita itu dari amal-amal yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan kita. Dan yang ketiga, taghdhiyatuhu bidawamis silati billah, memberikan menu ya, makanan pokok untuk hati kita itu dengan selalu berkomunikasi, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah ilaju maradihi, mengobati atau menterapi penyakitnya. Nah, kita bahas satu persatu dari 4 kebutuhan ini ya. Yang pertama adalah wiqayatuhu min madakhilis syaitan, menjaga hati kita ini dari pintu-pintu masuknya setan. Yang pada waktu itu sudah saya sampaikan, menurut Ibnu Qudamah, apa yang dimaksudkan pintu-pintu masuknya setan itu tidak ada lain adalah sifat-sifat buruk manusia itu sendiri. Sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk itulah yang menjadikan setan itu masuk ke dalam diri kita. Min abwabiha al-adimah, di antara pintu-pintu setan yang utama ada 14 jenis ini. Nanti bisa kita identifikasi apakah ada 1, 2 atau sebagian atau mungkin semuanya ada dalam diri kita ya. Ini secara objektif bisa kita diagnosa ya, kita identifikasi untuk diri kita masing-masing. Yang pertama al-hasad, ini juga sudah pernah saya sampaikan ya. Penyakit pertama manusia bahkan dilakukan oleh iblis ya, hasad, dengki, iri kepada Nabi Adam itu. Bukan hanya penyakit manusia tapi oleh setan, iblis itu. Penyakit hasad ya. Tamanni zawalin ni'mati anil ghair ya. Hasad itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Apakah nikmat itu berpindah kepada kita ataukah tidak? Ya, pokoknya hilang saja. Nah, ini hasad. Kita mengharapkan nikmat yang diterima orang lain hilang. Adapun mengharapkan nikmat yang diterima orang lain tanpa mengharapkan atau tanpa diiringi dengan hilangnya nikmat itu, ini bukan termasuk hasad ya, tapi yang lebih populer adalah disebut al-ghibthah. Jadi kalau hasad ini adalah mengharapkan nikmat orang lain dengan berharap supaya nikmat itu hilang darinya ya. Mengharapkan supaya nikmat itu hilang darinya, apakah pindah ke dia ataukah ke yang lain, pokoknya hilang saja. Tapi kalau ghibthah ini dia ingin supaya mendapatkan nikmat seperti saudaranya itu tanpa berharap nikmat yang diterima saudaranya itu hilang. Yang disebutkan dalam hadis la hasada ila fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan oleh Allah nikmat untuk membaca Al-Quran ya. Pandai membaca Al-Quran, dia baca siang malam. Nah, kita iri ya, ghibthah, iri yang positif. Kita ingin mendapat nikmat itu, kita harapkan saudara kita juga tetap mendapat nikmat itu. Yang kedua adalah saudara kita yang punya uang, punya harta, punya dana yang banyak, dia infakkan sepanjang waktu. Kita juga ingin mendapat nikmat seperti itu tanpa berharap saudara kita itu miskin ya. Jadi ini positif ya. Walaupun 2 itu bisa kita kiaskan ke yang lain, asalkan tidak mengharap nikmat itu hilang dari saudara kita, kita terobsesi, kita mencontoh apa yang dilakukan, nah, kita ingin mendapatkan yang seperti itu ya, untuk kebaikannya, ini boleh. Yang kedua al-hirsu, yang dimaksud adalah al-hirsu ala dunya ya, tamak ya. Jadi dia antusias untuk mendapatkan dunia, harta dunia. Dia sangat semangat untuk mendapatkan harta duniawi itu. Kata Ali bin Abi Thalib, man kana himmatuhu ma kharaja fi batnihi fa qimatuhu la tazidu ma yakhruju min batnihi au kama qala ya. Barang siapa yang obsesinya
yang orientasinya itu adalah sesuatu yang masuk ke perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih dari sesuatu yang keluar dari perutnya. Sebuah hikmah yang sangat menarik ya, yang ringkas padat tapi sangat jelas, bahwa kalau orang obsesinya hanya apa yang bisa dia makan, yang masuk ke perutnya, obsesinya hanya harta duniawi, hanya untuk materi ya, segala sesuatu dihitung untung rugi dari duniawi itu, maka qimah atau nilai dan bobot dari orang itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya itu, ya, kotoran itu ya. Tidak lebih dari itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah al-ghadab, permarah ya. Marah ini juga bahaya. Laisa syadid bisur'ah walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat ya, bukan orang yang kuat fisiknya ya, bisa berduel ya. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya pada saat dia marah itu. Jadi orang yang marah ini, bahkan hakim yang marah juga tidak boleh ya memutuskan perkara ya. Dia harus berhenti dulu atau harus normal dulu ya. Kemudian yang keempat, al-hiddah, artinya adalah keras kepala ya. Susah untuk dikritik, susah menerima masukan, suka untuk menerima nasihat. Nah, ini juga bahaya ya. Padahal agama ini adalah nasihat, ad-dinu nasihat ya. Agama ini nasihat. Inti dari agama kita adalah nasihat. Untuk siapa? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim ya. Untuk Allah, nasihat tertuju kepada Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang awam, umum kaum muslimin ya. Nah, orang yang keras kepala ini merasa barangkali dia sudah cukup segalanya barangkali ya. Secara strata sosial mungkin sudah tinggi, secara keilmuan mungkin merasa sudah tinggi dan sebagainya, sehingga ketika mendapatkan masukan, kritikan dari orang lain dia tidak menerima. Nah, ini bahaya. Al-hiddah ya. Yang kelima, hubbut tazyin, suka berdandan ya, suka berhias ya. Secara fitrah mungkin lebih ini dialami oleh ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu ya, barangkali lebih berorientasi seperti itu ya, lebih suka berdandan ya, karena ya fitrahnya begitu ya. Sehingga misalnya bolak-balik lihat cermin ya, lihat cermin, lihat wajahnya, kemudian menghiasi dirinya dengan yang berlebihan dan seterusnya ya. Dia secara fisik mengagumi fisiknya, tetapi tidak pernah memuji kepada zat yang membuat fisik ini. Nah, artinya lupa berdoa pada saat dia bercermin itu ya. Jadi hubbut tazyin ini juga berbahaya. Kita dianjurkan untuk cinta kepada kebersihan, cinta kepada keindahan ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal ya. Kita indah, Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Tapi kalau berlebihan ini juga berbahaya. Yang keenam, asyiba'u, artinya kenyang ya, makan secara berlebihan ya. Kemudian at-tama'u finnas, tamak terhadap apa yang ada pada orang lain, apa yang ada yang dimiliki oleh orang lain. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Dullani ala amalin ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang dengan itu Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Maka beliau memberikan nasihat, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah pada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah kepada apa yang ada pada orang-orang, niscaya mereka akan mencintaimu. Nah, orang yang memiliki penyakit tamak finnas ini terobsesi ya, di samping dia hasad tadi, dia terobsesi untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini bahaya. Yang kedelapan, al-ajalatu ya, terburu-buru, tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru atau tergesa-gesa ini adalah datang dari syaitan dalam banyak hal, apakah dalam muamalah, lebih-lebih dalam ibadah ya. Terburu-buru ya.
terburu-buru untuk selesai dari melaksanakan segala aktivitas untuk sampai dan sebagainya. Ini bahaya. 9. Tarkut tatsabbut, artinya tidak klarifikasi, ya, tidak tabayun, tidak memperjelas informasi yang dia dapatkan, terutama ini media ya sekarang ini. Media sebagai sebuah komoditi yang luar biasa sekarang ini ya, banyak mempengaruhi opini publik. Padahal sumber dari media ini ya bermacam-macam. Wartawannya juga fikrohnya, pemikirannya bermacam-macam, pemiliknya, redakturnya misalnya, atau yang sponsornya juga bermacam-macam. Jadi ketika kita menerima informasi segala apapun, kita harus saring itu dengan baik. Seperti kasus tanggal 13 November kemarin ya, pengeboman di Perancis, di Paris ini. Ini info yang kita terimakan dari ISIS ya. Infonya begitu, bahkan yang aneh kan ditemukan ada paspor yang identitasnya muslim. Ini kan aneh. Bom bunuh diri harusnya melekat pada orang itu, hilang paspornya kan gitu ya, hancur. Nah ini kok masih ada. Allah alam bisawab ya, masih khilafiyah ya, khilafiyah. ISIS itu makhluk yang bagaimana, siapa yang menciptakan, tetapi sangat kuat bahwa ini memang rekayasa makhluk atau bentukan dari Amerika yang bertujuan dalam rangka untuk mendiskreditkan kaum muslimin ya, umat Islam dan kaum muslimin, bahwa Islam itu identik dengan teroris, dengan kekerasan, sehingga bisa menjadi alibi mereka untuk memerangi kaum muslimin ya, dimanapun mereka berada. Dan kalau diruntut ya, ada sebuah analisa pendapat bahwa ini tidak lepas dari peran Zionis internasional, karena beberapa waktu yang lalu Perancis mengucapkan selamat kepada Palestina ya, mengakui eksistensi Palestina sebagai negara, yang ini tentunya membuat gerah ya orang-orang Israel ya, menjadikan mereka tidak suka. Nah, kemudian dengan rekayasa yang sedemikian rupa, nah, seperti itu ya, opini yang tersebar adalah yang melakukannya ISIS, dan itu seolah-olah kembalinya adalah kepada umat Islam. Nah inilah penting bagi kita, tatsabbut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang fasik membawa berita, harus tatsabbut, tabayyun. Siapa orang fasik itu? Kita tidak suudzon ya, tetapi mereka itu bisa dalam bentuk wartawan, bisa dalam bentuk redaktur, bisa dalam bentuk tetangga kita, teman kita. Siapapun yang fasik tentunya banyak ya. Fasik itu kan orang muslim yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Nah siapapun mereka harus kita hati-hati ya menerima beritanya. Harus tatsabbut dulu, tabayun, dan prinsip kita kepada kaum muslimin adalah husnudzon ya, berbaik sangka. Yang ke-10, hubbul mal wal jah wal dhuhur ya, cinta kepada harta ya, kepada kedudukan ya, wadzuhur, dan penampilan, artinya suka tampil ya. Setiap kali, ini contoh sederhananya kan, kalau kita lihat foto ya, ada foto siapapun lah, ada foto ditempel di koran atau di mana, atau mungkin foto yang dijual ketika habis wisuda itu kan, pasti yang dicari siapa? Fotonya siapa? Foto diri kita sendiri toh? Mana saya gitu ya. Kalau ada jepret-jepret itu kan tukang foto habis wisuda, yang kita cari foto kita sendiri. Nah inilah bukti bahwa kita ini egonya itu sangat tinggi ya, ingin diakui eksistensinya itu sangat tinggi. Nah inilah kemudian dieksplor oleh setan untuk menjadikan ya itu sebagai penyakit yang bisa mempengaruhi kita tadi ya. Ya, zuhur ini ingin tampil, ingin diakui jasanya. Kalau nyumbang di masjid ingin diumumkan si fulan telah memberikan infak sejumlah sekian juta, mohon dibacakan Al-Fatihah. Nah, itu persoalan lain ya. Tapi pengumuman ya, ada maksud di balik itu. Mungkin kalau tujuannya untuk bisa dicontoh, itu sudah menyumbang sekian, masuk sampean kalah misalnya ya. Mungkin kalau seperti itu tujuannya baik ya, tapi tidak lepas ya dari riya itu. Jadi zuhur ya, suka untuk tampil. Yang ke-10, mengkondisikan orang umum supaya dia ta'assub, fanatik
Jadi dia memiliki loyalitas yang berlebihan kepada figur tertentu. Nah, ini banyak sekali ya. Apalagi kondisi secara kultural kita kan paternalistik ya. Jadi sangat figuritas ya, mayoritas kita ini. Jadi sangat mudah. Nah, mereka dikondisikan untuk ta'assub sehingga mereka apa? Ketika parameternya itu bukan, kalau pepatahnya kan undur makola ya, lihatlah apa yang dikatakan, wala tandur man kola, bukan lihat siapa yang mengatakan kan. Kalau sekarang dibalik, undur man kola dulu, siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan. Nah, ini bahaya sekali ya. Hamlul awam ala ta'assub, yang itu menjadikan fanatisme buta, dan akhirnya mereka ya ada semboyan hidup mati opo jare seorang itu ya, dia hidup matinya tergantung dari si fulan itu. Su'udzon bil muslimin ya, berburuk sangka kepada kaum muslimin. 13, adamur rahmati bihim, tidak memiliki atau kasih sayang ya, tidak kasih sayang kepada sesama kaum muslimin ya, tidak mencintai kaum muslimin. Nah, yang ke-14 ini mirip ya, ada kemiripan, yaitu tatabbu'u auratihim. Ya, ini bahaya. Tatabbu'u auratihim artinya tajassus ya. Dia mencari-cari aib mereka. Ya, mencari-cari aurat. Aurat itu aib ya. Aurat bukan aurat fisik lah, tapi aurat yang lain-lain ya. Kekurangan-kekurangan kaum muslimin. Sesama kaum muslimin dia cari. Kekurangan kaum muslimin, kekurangan orang lain dia cari terus menerusnya. Nah, jemaah sekalian, kadang-kadang kita ini keliru ya dalam memposisikan para mujtahid atau para ulama, para fuqaha, para duat ya pada umumnya. Ada sebuah parameter yang salah kita dalam memposisikan para duat. Apa itu ya? Yaitu logika metode ahlul hadis. Ini agak dalam ya pembicaraannya. Jadi dalam ilmu hadis itu ada istilahnya al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu itu artinya mencela, ta'dil itu memberikan rekomendasi ya. Al-jarhu itu si fulan dhaif, kadzab, misalnya itu al-jarh. Kalau ta'dil si fulan thiqah, kemudian alim misalnya la ba'sa bihi ya, boleh diterima. Nah, ini parameter untuk ruwatul hadis, untuk orang-orang yang merawikan hadis. Ya. Jadi kalau ada perawi hadis yang pernah berbohong, maka semua perkataannya, periwayatannya itu tertolak. Paham ya? Ini dalam ulumul hadis. Ketika dia meriwayatkan sebuah hadis, ketika ada seseorang yang suka bohong, atau bahkan mungkin dia sekali bohong, dan bahkan ada sebuah cerita itu, misalnya Imam Bukhari yang sangat begitu berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis itu, ketika dia mau menerima hadis dari seseorang, terus dia kunjungi rumahnya, orang ini berbohong ke binatang. Dia pakai sarung, terus seolah-olah membawa makanan di sarungnya itu, mungkin kalau sekarang itu misalnya di tempat kita itu ayam ya, kur gitu ya misalnya, atau mungkin kucing pus ya, seolah-olah dia membawa sebuah makanan untuk mengundang binatang, tapi ketika dilihat oleh Imam Bukhari enggak ada apa-apa itu. Berarti apa? Dia bohong ke binatang toh. Nah, itu saja tertolak riwayatnya oleh Imam Bukhari itu. Kalau ini suka bohong pada binatang, apalagi pada orang itu. Nah, jadi dia nggak menerima hadisnya, dia pulang nggak jadi menerima hadis, mengambil hadis dari orang itu. Gitu. Jadi jemaah sekalian, ini dalam bab ulumul hadis. Nah, metode ini jangan diterapkan, jangan untuk menjustis para duat, para mujtahid, para fuqaha, jangan. Artinya apa? Ketika ada para duat, para aktivis dakwah, aktivis pergerakan misalnya, ada salah dalam berpendapat, ada salah dalam sebuah pemahamannya, itu tidak mengeliminir
kesohihan, kebaikan, amal-amal yang lain. Paham ya? Jadi jangan karena kesalahan, mungkin dia dalam berpendapat satu hal, mungkin khilafiyah atau apa, dia memiliki pendapat yang beda dengan kita atau dengan jumhur ulama misalnya, itu jangan mengeliminir dari kebaikan pendapat-pendapat yang lain. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, dan seterusnya itu ya. Jadi mereka sudah terdahulu ya. Apa yang baik itu diterima Allah, yang buruk itu komunikasi adalah dengan Allah ya. Itu hisabnya kepada Allah. Ya, jangan kita ungkit-ungkit itu yang kemudian menjadikan khilafiyah atau perpecahan di kalangan kaum muslimin ya. Nah, ini ya, tatabu auratihim ini pembahasannya sangat luas seperti itu. Jadi kita kadang-kadang salah dalam memposisikan ya. Mereka para dai yang mereka dengan segala ijtihadnya ya, kebaikannya insya Allah makbul ya di sisi Allah ketika itu amal-amal baiknya terpenuhi ya. Tapi kesalahannya itu tergantung hisabnya pada Allah, kita serahkan pada Allah. Baik, 14 ini sekali lagi jamaah sekalian, coba kita muhasabah ya, introspeksi pada diri kita, apakah ada salah satu, salah dua, salah tiga misalnya, atau mungkin 14-14-nya ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ya. Kok masih ada, nah kita harus berusaha mengobatinya ya. Dan ini juga penting saya sampaikan, menurut Ibnul Qayyim ya, seseorang itu nanti di antara sebab orang itu su'ul khotimah adalah karena ada sisi gelap dalam dirinya, dalam kehidupannya. Maksudnya apa? Jadi ada sisi gelap dalam diri seseorang, ada penyakit-penyakit hati dalam diri seseorang yang dia tidak sadar, sehingga suatu saat, pada saat detik-detik akhir menjelang hayat, penyakit ini kronis, kambuh. Dan saat kambuh itulah, na'udzubillah, malaikat Israel menjemput dia, na'udzubillah. Ini menjadi su'ul khotimah ini. Nah, ini pesan dari Ibnu Qayyim ya, sisi gelap itu kadang-kadang menjadikan seseorang lupa ya, kemudian dia tenggelam di sana dan akhirnya Allah menjadikan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Baik. Yang kedua, takhliyatu anil muhlikat, menjauhkan hati kita itu dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang menghancurkan. Minha ya, ini antara lain, bukan semuanya. Minha, di antara hal-hal yang bisa merusak hati kita itu adalah al-isyraku billah ya, syirik kepada Allah. Ini sangat bahaya ya. Syirik, kita menduakan Allah. Banyak atau panjang pembahasannya ya. Syirik terutama ini syirik yang besar ya, syirik besar. Memang itu bisa menghapuskan amal kita ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, seandainya kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus amal-amalanmu. Ini kan ayat yang sangat keras ya. Allah saja yang sangat cinta pada Rasulnya, pada Nabi kita Muhammad SAW, tapi Nabi kita diancam oleh Allah. La in asyrakta, kalau engkau syirik, hapus amalanmu. Apalagi kita kan gitu ya, yang makhluk manusia biasa ini kan, kalau kita syirik ya otomatis akan dihapuskan amal-amal kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sekali lagi tadi ya, kita jaga amal-amal kita, jangan sampai kemudian pernah kita lakukan syirik, kita lupa bertaubat ya, kita tidak bertaubat dan mungkin tidak sadar bahwa itu adalah syirik. Nah, ini bahaya, sehingga amal-amal kita bisa terhapus. Yang kedua, asyakku fiddin, ragu dalam hal agama ya, ini lawan dari iman ya. Iman itu at-tasdiqu bil qalbi, kita yakini dalam hati kita, menancap kokoh. Wal iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, laksanakan dengan anggota badan. Nah, asyakku fitin, dia ragu-ragu dalam urusan agama, di hatinya ragu-ragu. Apakah betul ada siksa kubur atau ada nikmat kubur? Dia ragu-ragu karena ada informasi hadisnya ahad misalnya ya. Mohon maaf ya kalau ada yang berpendapat begitu di sini. Karena hadisnya ahad, tidak sampai mutawatir misalnya. Wah, ini perlu dikaji ya. Karena ini rukun iman ya. Iman bil yaumil akhir, diantaranya adalah iman dengan alam barzakh, iman dengan apa yang ada dalam kubur itu.
Kalau kita ragu-ragu ya rukun iman kita nggak lengkap. Nah ini bahaya, nanti dikaji bersama-sama ya. Karena khobar ahad ini ya, kalaupun dia walaupun ahad tidak sampai derajat mutawatir ya, mutawatir itu 10 dalam setiap tingkatannya ataupun lebih. Nah khobar ahad ini tidak sampai, tetapi kalau dia sahih ya, jadi sisi kualitas dia sahih, maka tidak ada alasan untuk kita tolak. Yusuf Qaradawi mengatakan, barang siapa yang menolak hadis yang sahih, maka dia mengurangi kesempurnaan agama. Sama dengan orang yang menerima hadis yang maudhu, itu menambah agama ya. Orang yang menerima hadis yang maudhu itu sama dengan menambah kesempurnaan agama. Orang yang menolak hadis yang sahih itu juga sama, dia seolah-olah mengurangi kesempurnaan dari ajaran agama kita ini. Jadi kalau khobar itu sahih, hadis itu sahih, walaupun dalam bab akidah ini tidak ada masalah, dia tetap bisa kita terima ya. Dalam bab akidah ini adalah paham dari jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah dulu ya, sampai sekarang ini yang menjadi perhatian. Jadi jangan sampai asyak fitin, ragu-ragu dalam urusan agama. Al-kibru ya, kibru itu adalah sombong. Ghamtun nas wa batarul haq, atau batarul haq wa ghamtun nas. Ghamtun nas artinya meremehkan orang lain ya, fisiknya. Batarul haq adalah menolak kebenaran. Jadi sombong ini penyakit hati ya. Tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik. Mungkin bisa jadi orang itu mobilnya mewah, pakaiannya mentereng, rumahnya mewah, makrong-makrong, tapi hatinya tawadhu ya, dia suka berderma ya, hatinya tawadhu, dia zuhud, artinya dia tidak melebihi dari apa yang dia butuhkan ya. Ini adalah secara tidak ada kaitannya dengan fisik ya. Ada yang seperti itu ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat cinta kepada keindahan. Yang dimaksud sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas ini. Jadi ini penyakit hati ya. Arya yaitu ingin dipuji, artinya adalah tolabul manzilati indan nas fi ibadatihi. Tolabul manzilah artinya mencari kedudukan, posisi indan nas di sisi manusia, fi ibadatihi dalam hal ibadah-ibadahnya. Dengan sholatnya, dengan aktivitas amal ibadahnya, dia mengharapkan pujian dari orang lain. Nah ini riya ya, bahaya. Yang kelima al-ujub, artinya adalah ya ujub, yaitu bangga, takjub ya, bangga diri. Nadharul insan ila haulihi wa quwwatihi wa nisyanihi minnatullah alaihi ya. Jadi dia melihat orang lain, melihatnya manusia kepada kekuatannya, kepada daya dan kekuatannya, wa nisyanuhu ya, dan melupakan semua itu adalah nikmat dari Allah. Dia bisa punya ilmu, dia bisa bekerja, dia bisa memiliki penghasilan, dia bisa, semuanya itu harusnya adalah dia kembalikan kepada Allah. Tapi orang yang ujub ini kembalikan kepada dirinya ya. Innama apa itu? Utitu ala ilmin min indi. Jadi ilmu semata-mata itu adalah karena ilmunya, ini bahaya. Al-ghurur yaitu tertipu ya. Al-ikhtirar, tertipu dengan dirinya. Memang ada kemiripan antara tiga istilah, al-kibru, al-ujub, al-ghurur ini ya. Ada kemiripan yang masing-masing itu ada unsur ya, masing-masing ada unsur bangga dirinya. Kalau dia bangga diri tanpa mengusik orang lain itu ujub. Kalau dia mengusik atau dia bangga dirinya kemudian meremehkan perbuatan orang lain itu ghurur. Kalau dia bangga diri dan meremehkan fisik orang lain itu takabur. Nah, ini lebih berat lagi. Nah, jemaah sekalian, inilah 6 hal yang bisa merusak amal-amal soleh kita, merusak hati kita, ya, merusak amal ibadah kita, yang tentunya harus takhliyatuh ya. Kita jauhkan
kita bersihkan sejauh-jauhnya, sebersih-bersihnya hati kita ini dari semua hal yang merusak ini. Taghdhiyatuhu yang ketiga, saya ringkas ya, waktunya sudah. Dan taghdhiyatuhu bidawami silabillah, memberikan menu makanan utama hati dengan berkomunikasi kepada Allah, dzikruhu wa syukruhu wa husnu ibadatihi ya. Ini kita baca sehabis salat ya, seperti pesan Nabi kepada Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'ad, aku cinta kepadamu, fala tada'anna fi duburikulas, jangan sekali-kali meninggalkan setiap selesai salat fardu untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini terus ya kita baca, bukan hanya habis salat tapi terus ya sepanjang waktu ya kita baca. Yang keempat, ilaju maradhihi, mengobati penyakit hati. Yang pertama, an-nadharu ilal illah allati fi nafsih, melihat kepada penyakit yang ada dalam dirinya tadi, 14 itu ya, kita identifikasi apakah 1, 2, 3 yang ada dalam diri kita ya. Seperti kita ke dokter itu loh. Sebelum diobati dokter kan menanyakan dulu ya kepada pasien apa keluhannya. Nah, ini kita lebih tahu, bukan orang lain. Mungkin istri kita bahkan tidak tahu dengan penyakit hati kita ini yang karena kita simpan ya, itu rahasia kita dengan Allah. Maka kita harus objektif melihat illah atau penyakit dalam hati kita. Yang kedua, riyadhatun nafsi wa tahdhibul khuluqil hasan, artinya mendidik jiwa kita ya, olahraga jiwa ya, mendidik jiwa kita, kemudian berlatih memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji ya. Jadi perlu latihan. Untuk sabar itu harus latihan, untuk bisa syukur itu juga harus berlatih, untuk tawadhu itu harus berlatih ya. Harus terus-menerus memaksakan diri kita supaya memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, al-amalu bil munjiyat, melaksanakan amal-amal yang bisa menyelamatkan. Wa min a'dhamiha, yang paling utama, al-ikhlasu lillah wa husnun niyah, ikhlas kepada Allah, niat yang baik. Yang kedua, at-taubatu wa kathratul istighfar ya, bertaubat dan banyak sering-sering beristighfar. Yang ketiga, ar-raja wal khauf ya, kita berharap dan cemas, kita optimis dan kita takut. Yang keempat, as-sabru wa tawakkul war ridha bi qada'illahi ta'ala, kita sabar, tawakal dan ridha kepada takdir Allah. Yang kelima, as-sidqu ma Allah, jujur ya, benar kepada Allah, wal hubbu fi wal muraqabatu lahu, kita cinta karena Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Yang keenam, husnut tafakkur ya, berpositif thinking ya, berpikiran yang positif yang baik. Wa qasrul amal, berangan-angan yang baik ya, tidak ngelamun, tidak berlebihan dalam hal angan-angannya. Wa kathratu dzikril maut ya, memperbanyak mengingat kematian, wal isti'dadu lahu, yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi kematian ini memang pengingat ya, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian sebagai nasihat. Aktsiru dzikra hatimil ladzat ya, perbanyaklah kalian mengingat yang bisa menghapuskan atau menghilangkan, menghancurkan kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita qalbun salim, hati yang bersih, menjauhkan kita dari penyakit-penyakitnya, yang dengan itu insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.